Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas ya. Ya, Bung Meldi, apa kabar? Ketemu lagi kita. Baik Bung Firdaus ya. Ini menguat nih dalam detik-detik ini adalah eh, cawapresnya Ganjar Pranowo ya, dan dengan kode-kode intelijennya udah di tangan nih Bung Firdaus ya, udah di tangan gitu ya. Nih A0 kode-kode. apa A3 ini? Ini kayaknya kuarto ya, jadi kuarto A4. Jadi Nampaknya. ada figur-figur yang ditemui, ya saya Agil Sirat Kamis malam ditemui oleh Bung Ganjar Pranowo, kemudian juga termasuk juga Mahfud ya, tapi Mahfud nih sepertinya pembicara-pembicara Mahfud minggu-minggu ini sedikit berkurang nih ya. Kemudian juga kalau Hmm. pembicaraan ke Kofifah 2 hari ini cukup naik, tapi yang semalam saya Agil Sirat dikunjungi itu hal yang paling baru ya. Tapi pada dasarnya PDIP atau Ganjar Pranowo, nasionalisme ini kan tetap mempertahankan tradisi Islam Indonesia itu adalah Islam Nusantara ya, untuk membuat suatu karakter Islam ya, identitas Islam Indonesia itu ya sesuai dengan karakter Nahdlatul Ulama gitu ya, yang dia pertahankan, dan dia membedakan dengan Islam modern gitu ya, dengan Islam yang dianut juga, Islam yang berasal dari Mesir ya, yang dianut oleh PKS misalnya, dan dia pingin Islam itu ya seperti yang kebanyakan rakyat Indonesia melakukan ibadahnya, atau dia tradisi keislamannya, itulah yang akan didorong terus sebagai sebuah identitas Islam Indonesia. Maka penentuan Islam identitas itu penting dalam penentuan cawapres Ganjar Pranowo, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi, apa namanya, representasi dari keindonesiaan, kebinekaan, ini yang nampaknya coba diakomodir oleh pasangan Ganjar nanti ya. Kita belum tahu siapa kira-kira cawapresnya, walaupun dikatakan berdasarkan informasi dari fotokopi A0-nya, itu kurang lebih sudah di tangan Bung Meldi, begitu ya. Ya, Nah, sama juga nanti seperti pasangan Prabowo juga pasti akan coba mengakomodir dari sisi dari apa keberagaman, terutama dari sisi agama atau kultur bangsa Indonesia, begitu. Nah, sementara Anies sudah punya pasangannya gitu ya, asik sedang apa namanya menyusun strategi dengan Caimin, kira-kira seperti apa. Nah, tetapi untuk spesifik seorang Ganjar Pranowo, memang saya pikir mereka tidak bisa lama-lama ya Bung Meldi, artinya paling tidak dalam seminggu ini gitu atau dalam waktu-waktu dekat ini harus segera mengumumkan. Karena ya, kan kita masuk sebentar lagi tanggal 25 ya, itu sudah mulai masuk dalam apa namanya argo pendaftaran di KPU gitu ya, dan kemudian melakukan sosialisasi. Nah, apakah nanti dengan strategi last minute, saya pikir malah tidak produktif ya. Artinya kalau bisa dipercepat gitu ya, artinya kesepakatan termasuk perhitungan-perhitungan di lapangannya, itu datanya sudah final gitu ya, maka Ganjar Pranowo bisa mengumumkan kira-kira pasangannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi basis suara elektoral Bung Meldi, memang sekali lagi gitu ya, tokoh yang bisa merepresentasikan keberagaman, kemudian umat Islam, kemudian Islam Nusantara gitu. Apakah nanti ya. memang betul-betul itu dijatuhkan kepada yang bisa menggait, memberikan semacam sinyalemen sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama gitu ya? Apakah nanti dia laki-laki atau perempuan gitu ya? Nampaknya ini juga masih menjadi pertimbangan besar. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat dari tanda-tandanya, terutama yang agak memberikan semacam dari awal ya semangat yang cukup tinggi, misalnya P3 dengan Sandiaga Uno gitu ya, sudah memberikan semacam kunci kompromis yang mengatakan kalaupun nanti Sandiaga Uno tidak masuk dalam pasangannya Ganjar, mereka tetap akan mendukung gitu, sudah apa ya, sudah ikhlas gitu ya, tetap akan memperjuangkan Ganjar itu sebagai capres dalam pemilu 2024 nanti gitu. Nah, kira-kira dengan kondisi yang semakin sudah mengerucut, kira-kira siapa orangnya begitu ya. Nah, saya pikir sih tetap selain tadi dengan basis Nahdlatul Ulama atau basis apa nah, keragaman Nusantara sebagai pertimbangan, kalau dari sisi elektoralnya, sekali lagi kira-kira pasangan juga bisa menjawab kira-kira dari keterbatasan di Pulau Jawa dengan penyumbang suara terbesar, 17% lebih, Jawa Barat, Bung Meldi, gitu ya. Kira-kira tokoh ini juga nanti bisa kira-kira menambal kekurangan Ganjar, dan terutama untuk Jawa Barat dan Banten, Bung Meldi. Karena kalau kita lihat untuk Jawa Timur, sebenarnya Ganjar relatif lebih tinggi dibandingkan Prabowo ya, apalagi Ya. untuk Jawa Tengah dan DIY, begitu. Tinggal menjaga apa namanya aroma atau taste dari kampanyenya agar tidak miss atau tidak meleset gitu, sehingga nanti tidak terjadi swing voter yang cukup tinggi gitu. Nah, ini kalau seperti ini
kira-kira nanti dari tokoh-tokoh yang sudah mengerucut ini, yang sudah ditangani ini, apakah nanti juga bisa memperkuat basis-basis yang kurang, terutama di Jawa Barat atau Banten dan DKI, Bu Meldi? Ini yang menarik untuk dilihat lebih lanjut, begitu. Ya, sebenarnya kan Nahdlatul Ulama Nahdien ini sejak Presiden Bu Megawati ya dengan Wakil Presiden Hamzah Has ya berturut-turut, SBY juga pakai Yusuf Kala dari kelompok Nahdien. Nahdlatul Ulama juga. Nahdlatul Ulama juga, dan hanya sekali yang tidak ya, SBY juga pakai itu juga, kecuali exceptionnya Budiono ya, Budiono dari kaum intelektual, dan begitu berikutnya nih selalu Nahdien. Nahdien punya kelebihan yang saya pernah, dia jadi safe house kelompok minoritas, ini yang paling penting dari kelompok Nahdien ya, dan berkali-kali itu dia menjadi kelompok Nahdlatul Ulama ini menjadi jadi jembatan bagi kelompok minoritas, juga bagi jembatan bagi kelompok-kelompok lainnya. Tapi yang tidak baik ya, bukan tidak baik, ada kekurangan di kelompok Nahdien ini, progresivitasnya kurang gitu ya, Bung Firdaus. Dia hanya sebagai pendamping saja, dia tidak melakukan hal-hal yang progres di situ. Nah, ini mungkin catatan kita, dan kita berharap ini tetap Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat ketiga calon yang ada sekarang itu, dia mengejar ke Nahdlatul Ulama ya, tapi kita memilih yang figur yang punya progresivitas yang kuat gitu ya, agar bangsa kita punya turbo ya, nggak hanya mesinnya di presiden, juga ada turbo di wakil presiden, sehingga akselerasi dari pembangunan, akselerasi dari kehidupan berbangsanya makin baik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari sisi apa ya, kecepatan tim, kemudian dari sisi performa, terutama kalau kita lihat dari pasangan capresnya Bung Meldi ya, ini sebenarnya kan Ganjar Anies ini kan relatif lebih gesit tanda kutip dibandingin Pak Prabowo. Dari sisi teknokrasi, anggaran, karena sama-sama mantan kepala daerah gitu ya, punya pengalaman. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks penghubung antar generasi gitu ya, mereka relatif lebih bisa diterima dibandingkan kalau Prabowo tanda kutip begitu ya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau itu dianggap sudah cukup, kira-kira pada penetrasi apa yang dibutuhkan? Nah, saya mungkin gitu ya dugaan-dugaan kita sebagai pengamat-pengamat partikelir begitu ya, sebenarnya faktor elektoral tidak terlalu penting lagi tanda kutip gitu. Ini lebih kepada faktor perekatnya. Figur siapa pada cawapresnya Ganjar yang bisa merekatkan semua unsur, mewakili, mengakomodir kira-kira isu-isu yang lain yang belum terakomodir pada diri seorang Ganjar begitu ya. Jadi sebenarnya dia lebih banyak mengisi pernik-pernik kebinekaan gitu ya dalam figur seorang cawapres begitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu gitu ya, maka sebenarnya relatif lebih gampang ya. Jadi kalau dikatakan misalnya apakah nanti seorang Khofifah punya kans yang cukup besar, saya pikir cukup besar di sana gitu ya. Pak Mahfud cukup besar, terutama dalam sisi penegakan hukum atau isu anti korupsi yang banyak dipertanyakan orang gitu ya, itu juga cukup besar misalnya. Atau misalnya dari tokoh-tokoh Nahdien yang lain begitu, bisa saja begitu. Nah, tinggal memang nanti, kalau saya sih melihatnya nanti, siapapun nanti pilihannya, ini tidak akan banyak menambah basis elektoral seorang Ganjar Pranowo, begitu ya. Tinggal nanti bagaimana mengemas, mempercepat itu dalam strategi kampanye, perkenalan kepada publik, gitu ya. Kemudian memberikan semacam brand-brand, ini yang membedakan Ganjar dengan pasangannya dibandingkan dengan pasangan Prabowo, pasangan Anies, begitu. Jadi, kalau brand di awalnya sudah cukup kuat, begitu ya, maka bisa jadi itu akan menjadi semacam mempermulus tiket di dalam capres pemilihan 2024 nanti, Bu Meldi, begitu. Ya, itulah yang menjadi catatan kita saat ini ya, karena pengelompokan sosial di Indonesia ya, Nahdien, Islam modern atau Islam PKS ya, ini berbeda-beda. Nah, minoritas karena lebih suka ke Nahdien, sehingga setiap pilpres atau setiap kandidat presiden yang menggait Nahdien ini dan didukung oleh minoritas, dia menang, Bung Daus ya. Nah, iya, betul. Karena ini magnetnya di Nahdien itu kuat untuk kaum minoritas. Minoritas kita 12%, Nahdien juga cukup banyak, plus kelompok nasionalis. Nah, ini sangat menentukan gitu. Sehingga ketiga calon presiden kita ya, itu tiga-tiganya cawapresnya adalah kaum Nahdien ya, karena dia udah membaca itu dari data selang 2 dekade kali ya, itu terjadi, Bung Firdaus. Kalau Nahdien ada di situ,
maka minoritas juga ada di situ dan kaum nasionalis juga ada di situ, Bung Firdaus, menjadi sebuah paduan atau senyawa yang sesuai dan menunjukkan identitas keindonesiaannya, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi memang dilihat sekarang kalau kita katakan strong voternya sudah terbagi begitu ya untuk masing-masing pemilih, baik itu Anies, Ganjar atau Prabowo gitu ya. Nah, kita masih melihat kira-kira swing voternya. Swing voter itu mulai dari kelompok minoritas, kemudian yang berbasis agama Islam, tapi bukan bagian dari organisasi yang kuat, contoh NU, Muhammadiyah atau segala macam, itu kurang lebih setengah suaranya Bung Meldi. Jadi Ya, kalau kita katakan Islam-Islam abangan lah, Islam-Islam yang lebih melihat kira-kira indikator ini terpenuhi atau tidak. Apakah nanti misalnya isu keberagaman itu juga dihargai atau tidak, isu-isu yang lain begitu ya. Dan saya pikir dari 88%, setengahnya merupakan kelompok, mungkin kalau kita katakan pemilih yang mungkin rasional, yang lebih terbuka, yang lebih luas, lebih global begitu ya Bung Meldi gitu ya. Nah, sebenarnya ceruk ini yang sebenarnya bisa diefektifkan kira-kira dengan pengambilan figur-figur seorang calon wakil presiden, Bung Meldi. Jadi kalau seorang calon wakil presiden bisa memberikan semacam garansi sesuai dengan persepsi kelompok yang lebih di tengah, lebih moderat, lebih lebih global begitu ya gitu, yang isu-isunya tidak hanya isu-isu tentang isu-isu konvensional atau tradisional, tapi yang lebih sifatnya lebih global, maka bisa jadi dia akan memberikan efek untuk penambahan suara, Bung Meldi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga gitu ya, terutama dari faktor-faktor dari masing-masing faktor dukungan partai, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya suara partai yang sudah kuat itu hanya dua. Maksudnya PDIP dengan Ganjarnya, kemudian Gerindra dengan Prabowo-nya. Sementara partai-partai yang relatif lebih swingnya cukup tinggi. PKB itu swingnya kepada misalnya Anies cukup tinggi. Demokrat juga non Prabowo juga cukup tinggi begitu. Nah, kira-kira kalau bisa melihat klik-klik ini kemudian direpresentasikan pada seorang tokoh tertentu, Bung Meldi ya, nah bakal bisa jadi gitu ya, ini akan menjadi penambal suara. Walaupun sekali lagi, sebenarnya kalau saya pribadi sih melihat misalnya figur cawapres ini hanya sekedar pelengkap nantinya, tanda kutip ya, dalam konteks elektoral begitu. Walaupun dalam kinerja kita membutuhkan lebih kehadiran seorang cawapres, tidak hanya sekedar mesin serep gitu ya, tidak hanya sekedar pemanis misalnya pada periode sebelumnya, tapi juga lebih fungsional gitu sebagai pembalan kerja-kerja seorang presiden, Bung Meldi. Ini mungkin tantangannya Bung Meldi untuk seorang Ganjar Pranowo ke depan begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.